يا ربنا اغفر لنا اغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم يا ربنا اغفر لنا اغفر لنا
آله وعلى آله عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma inna nas'aluka salamatun fid din wa afiyatan fil jasadi wa ajilatun fil ilmi wa barakatun fil rizqi wa qablal maut wa rahmatan bil maqbatun ba'da maut. Allahumma wa najata minan nar wal afwan qurban ba'da hadatsana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Minal muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Kulluhum hadirin di majlis, baik yang di luar yang di dalam maupun di samping kiri kita, saudari kita perempuan mudah-mudahan dapat rahmat, dapat syafaat Allah Taala, dapat mendapatkan pelajaran yang baik untuk di akhirat kelak berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim wa kammil bil khair. Subhana rabbika izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbi bil mustafa bal maqam sidan waqfir lana ma ya wasi al-karam. Ya rabbi bil mustafa balik maqam sidan waqfir lana ma ya wasi al-karam. Ya rabbi bil mustafa balik maqam sidan waqfir lana ma ya wasi al-karam. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Syekh Ijuddin Ibnu Abdus Salam. Sayyidul Fatihah. Iya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabhasu li kitabis Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Ijuddin Abdus Salam, keberkahan hidup kita, kebersamaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melenggang sampai akhir ajal kita menjemput kita. Mudah-mudahan kita bersama juga baginda Rasulullah SAW di alam barzakh, mendapatkan kenikmatan yang sebesar-besarnya kenikmatan, dan bersama baginda Rasulullah SAW di yaumul jaza, pada hari pembalasan kelak, pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita terpilih dari baginda Rasulullah SAW, orang yang dekat bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagian kemarin, minggu kemarin, menjelaskan tentang syirik orang awam dan syirik orang khawas. Ada perbedaan, ada pemahaman di dalamnya, bukan untuk menuduh-nuduh orang, tapi untuk memahami terhadap diri kita sendiri. Bagian ini adalah bagian mana beliau menjelaskan dua cabang, satu mengenal diri sendiri, satu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah bertumpu pada pengenalan diri, karena di dalam Al-Quranul Karim juga banyak sekali tentang penjelasan tentang makna diri manusia, baik diri dalam arti sesungguhnya maupun diri yang dipengaruhi oleh hawa nafsu, oleh dunia kehidupan sehari-hari, maupun gelombang dan bisikan daripada syaitan yang menghinggapi manusia. Sehingga keadaan itulah yang menjadikan kegagalan bagi manusia untuk mencapai wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan-keadaan itu tentu, gelombang itu menjadi dahsyat bagi orang-orang yang tidak belajar ma'rifatullah. Sangat dahsyat sehingga menjadikan melupakan mereka
dengan perjalanan mereka, bahwa hidup ini sesungguhnya adalah perjalanan ke akhirat. Wusul atau tidak wusul seseorang kepada Allah tetap dijalankan Allah sampai mereka hatta ya'tiyakal yakin, dijemput ajal kepada mereka. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dari bahtera itu. Amin ya rabbal alamin. Wahjuril ma'syiyata fil jumlati bil jawarihi wal qalbi. Maka berhati-hatilah, waspadalah atas segala maksiat yang menjadikan kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa itu ada dosa johir, ada dosa batin. Dosa johir sudah kita pahami pada umumnya, karena Rasulullah SAW bersabda, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang kedua, dosa ialah meninggalkan kewajiban yang diperintahkan agama, seperti meninggalkan sholat, meninggalkan puasa pada bulan Ramadan, meninggalkan haji bagi orang yang mampu haji sekali seumur hidupnya, meninggalkan berkurban pada yaumul adha bagi orang yang mampu melaksanakannya sekali seumur hidupnya, meninggalkan zakat bagi orang-orang tertentu, yaitu pada zakat mal. Adapun zakat yang wajib bagi setiap muslim adalah zakat fitrah, baik orang miskin, budak sahaya, apalagi kaya, maka semua mereka wajib mengeluarkan zakat fitrah setahun sekali. Ini adalah bagian-bagian johir. Pada bagian batin ialah seperti dosa-dosa, dimulai daripada ujub, perasaan kagum terhadap diri sendiri, sum'ah, ingin diketahui oleh orang lain, kemudian naik lagi dari ujub, dari ke sum'ah, dari sum'ah ke riya, ingin pamer, dipuji oleh manusia, kemudian naik lagi kepada kibar atau al-kibru, disebut dengan sombong, yang biasanya dicampakkan melalui ucapan-ucapan mereka yang menunjukkan lupa lalai tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kotoran-kotoran yang terkatar pada hati kita, seperti mencemooh orang lain, sekalipun hanya di hati saja, tidak diketahui oleh orang lain, apalagi diketahui oleh orang lain, disampaikan melalui mulut. Maka yang kita bicarakan pada batin ialah cemooh kita terhadap orang lain, itu juga adalah dosa. Ketidakmampuan sabar dalam hidup, dalam segala hal, itu juga adalah sebenarnya dosa pada batin. Pemahaman batin dalam bagi ahli ma'rifatullah, menggibah Allah tanpa disadari maupun sadar, apalagi sadar, subhanallah, itu juga dosa batin. Lupa lalai kepada Allah pun bagi orang-orang yang sudah pada tarekah, sudah pada jalur khawas makom dirinya, lalai kepada Allah sesungguhnya juga adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Itulah bagian-bagian bagaimana kita mengenal diri kita, mengenal diri kita, supaya kita aktif memperhatikan diri kita, sehingga tidak punya kesempatan lagi memperhatikan orang lain. Karena untuk kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian melazimkan kesucian diri untuk ingin dekat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian termen, bagian yang di dalam agama kita harus kita lakukan hari-hari kita, baik dengan membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar disayang beliau, maupun mengaplikasikan salawat itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga salawat itu menjadi daim, menjadi terus menerus. Insya Allah nanti akan saya sampaikan bagaimana mendaimkan salawat itu. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita. Maka tindak tanduk itu juga pada hatimu, perhatikan hatimu, karena itu juga sumber kebaikan, di balik itu juga adalah sumber kejahatan pada hatimu.
Watrukil isma ma jahara minhu wa ma batan. Karena itu mau tidak mau engkau harus meninggalkan dosa-dosa, apa yang tampak dosa-dosa itu, seperti mencuri, memakan harta orang lain dan seterusnya, itu tampak, maupun ma jahara minha wa ma batan, maupun apa yang tersembunyi, yang seperti tadi ujub, sum'ah, takabur dan seterusnya. La tahrub minhu aja wajallah payudrikuka. Jangan engkau berlari kepada Allah. Engkau hilangkan dalam pikiranmu tentang agama ini, tetap juga agama itu akan ada di hadapanmu. Allah itu tetap setetap-tetapnya menentukan hukum-hukumnya kepadamu. Kamu tidak bisa berlari. Banyak orang melupakan Allah dengan cara-caranya, juga tidak akan pernah bisa lari. Payudrikuka, justru engkau akan disiksa Allah nantinya. Lebih baik engkau tetap dekat kepada Allah semampu kamu, sebisa yang kamu lakukan. Subhanallah. Wala tanajah fi qada'ihi payuksimuka. Jangan engkau sekali-kali menentang takdir Allah, ketentuan Allah terhadap alam semesta ini, bahkan termasuk pada dirimu sendiri. Jangan kita tentang. Jika ada gunung meletus di mana saja, jangan engkau cemooh. Sekali-sekali jangan engkau katakan itu jelek. Itu adalah urusan Allah, itu mengaturnya Allah. Jika ada suatu tempat banjir, tenanglah, berdoalah kepada Allah agar tetap kita dekat kepada Allah. Berdoalah kepada Allah agar kita tidak menggibah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi qada'i, semua sesuatu yang terjadi ini, bahkan seekor nyamuk terbang hinggap di tubuhmu, tidak lain adalah karena semata-mata ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi qada'i, maka belajarlah untuk ridho. Tidak ridho pun Anda akan disakiti. Lebih baik ridho, bersabarlah menjalankan ridho itu sampai ajal menjemputmu. Itulah orang-orang ma'rifatullah, hidup mereka bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tathimuhu fi hukmihi fayakziluka. Jangan sekali-kali pula engkau menentang hukum-hukum Allah. Jangan sekali-kali engkau berkata sholat itu tidak wajib, padahal dia adalah wajib bagimu. Jangan sekali-kali engkau menentang syariat-syariat Allah, padahal itu disyariatkan kepadamu. Di dalam kitab-kitab fikih disebut, misalnya seperti orang yang berkata sholat itu tidak wajib, misalnya dalam kitab Fathul Mu'in, I'anatul Talibin sarahnya, maka orang itu sudah termasuk kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kufur berarti batal syahadatnya. Karena itu ucapkanlah selalu syahadatain dalam hidup ini sehari-hari, baik yang nyata kita kerjakan waktu sholat kita baca. Kalau 5 waktu berarti ada sekitar 17 atau 15 kali kita membaca syahadatainnya kan, insya Allah. Kemudian kita ulangi lagi di waktu yang lain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bila kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya kita tetap di bahtera, di perahu la ilaha illallah. Jangan keluar dari perahu itu. Sambunglah dengan Muhammadur Rasulullah. Allahu yarham, Allah sayang kepada orang-orang yang memegang teguh istiqomah dalam hidupnya. Ucapan itu mungkin bagi Anda tidak seberapa di pikiran Anda, tapi di sisi Allah, di penduduk langit, kalimat itu amat berharga dinilai para malaikat. Subhanallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan engkau menghindari daripadanya. Wala takfil anhu, jangan engkau lalai sedikit pun kalau bisa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Payan bahuka, nanti Allah memperingatimu, nanti Allah menegurmu. Kalau sudah Allah menegurmu, kesakitan yang terjadi pada diri kita, subhanallah. Wa yabtaliyaka, atau Allah menegurnya dengan memberikan bencana kepadamu, na'udzubillah min dzalik.
Saudara sekalian, bencana itu bisa terjadi dalam beberapa hal. Bencana ditujukan Allah kepada, atau sakit, atau sejenisnya berupa kesulitan, kekurapan. Bisa jadi itu adalah siksa bagi orang mukmin yang gofil, melalaikan Allah, atau dia sudah kufur kepada Allah, maka dia adalah siksa bagi mereka. Bagi orang, sebut saja sakitnya itu sakit tidak bisa berbicara misalnya, tidak bisa berbicara saja, siksa enggak? Siksa bagi orang-orang yang murtad, bagi orang-orang yang jauh dengan Allah. Kedua, bagi orang-orang mukmin tapi berbuat salah, tapi dia tidak tahu kesalahannya, lalu Allah tegur, maka diberi Allah juga sakit kepadanya. Bisakah diberikan Allah kepada orang aulia Allah? Bisa. Sakit, tidak bisa bicara, bisa. Apa itu? Peringatan, pembelajaran kepadanya. Ada bagian-bagian yang perlu disempurnakan bagi dirimu. Maka ini banyak sekali rahasia-rahasia di dalam kehidupan ini, sehingga Syekh mengarang kitab Futuhul Ghaib agar kita mengetahui rahasia kehidupan ini. Futuhul Ghaib membuka kegaiban itu sendiri, kegaiban yang ada di benak kita. Wala tahdis bidarihi hadisah payuhlikuka. Jangan berbicara tentang agama Allah dengan bihawai, dengan hawa nafsumu. Fala takul bidinihi, jangan kamu berbicara pada agama Allah bihawaika, dengan hawa nafsumu. Subhanallah. Jadi apalagi berdebat, pernah dengar orang berdebat agama? Pernah lah. Sama-sama coba debat. Jangan lakukan itu, karena akan mengutuk diri kita sendiri, menjadikan bencana akan turun kepada diri, meskipun kita benar. Biarkanlah orang-orang ahlinya yang berada di sana. Kita sekarang di Indonesia ini ada MOI, di lain-lain ada majelis ulamanya. Biarkanlah ulama yang menentu. Kita jangan berperan seperti ulama. Nah, ini kita sebagai guru-guru agama jangan juga mentang-mentang lama sudah misalnya mengajar, lalu kita berfatwa-fatwa macam-macam. Hati-hati berfatwa, nanti bisa lebihan. Contoh fatwa yang berlebihan, misalnya kurban, ya kan? Rata-rata guru mengatakan semuanya dalam mazhab Syafi'i 1 ekor sapi untuk 7 orang. Rupanya si A ini, ya karena mungkin merasa sudah guru agama, membaca sebuah hadis, Nabi berkurban seekor kambing, seekor kibas untuk dirinya dan seluruh keluarganya dan umatnya. Oh, misalnya ada terbaca hadis, memang benar BP hadis itu memang ada. Nabi berkurban untuk dirinya dan umat, hanya seekor kambing aja. Sidin ucapkan inna haja li ahli wa umati, bagi keluargaku dan umat beliau. Namun para ulama sepakat hadis ini tarkiyah, hadis ini ditinggalkan bagi umat. Maksudnya umat tidak bisa mengamalkan ini. Ini qasais Nabi SAW. Cuma karena si guru ini tadi tidak tahu, lalu berfatwa. Majukan terus. Nah, boleh aja jar seekor kambing jar. Nah, ribut orang. Nah, ini bisa-bisa fatwa namanya. Paham lah? Nah, jangan berbicara karena hawa nafsu. Oh, bukankah hadis dibaca? Betul, benar saja, tapi ilmu ini kan perlu sabar. Sabar itu belajar mempelajari dulu fatwa-fatwa ulama. Tidak boleh seseorang berfatwa agama tanpa mengetahui fatwa-fatwa sebelumnya. Nanti bertentangan jadi masalah. Agama ini sudah tetap nyaman, sudah sholat Zuhur 4 rakaat, jangan lagi ditambahi 5 rakaat, kira boleh aja, jangan. Tuh jadi palu ingrannya. Ya kalau lah. Nah, subhanallah. Nah, ada kisah. Ini pintar lah. Nah, pas kurban itu paloi kebetulan dapat rezeki besar Bipai. Paloi ini anaknya 4. Bipai. 4. Istri 1, paloi 1. Berapa jadinya? 6.
7 pulang Bipe, tambah anaknya Bipe. Ya jadi 7. Anaknya 45 pulang jadi 7. Sekalinya pas mau kurban dari itu sudah paluin daftar seekor sapi. Sekalinya beranak lagi Bipe, istrinya hamil beranak lagi. Lalu palu ini bertanya kepada guru-guru di kampung. Datang udah guru si A, bolehlah guru jar berkurban tuh 8 orang, untuk 8 orang 1 ekor sapi. Nah, udah boleh aja gurunya. Nah bagus guru ini. Jangan ada boleh, jangan. Datang guru ini semuaan guru, udah membolehkan. Wah sakit hati ya Pak, datang ada guru. Nah ada guru, nah ini bagus gurunya nih. Apa salahnya? Semuaan guru aja Pak, nggak ada yang membolehkan seekor sapi untuk 8 orang. Semuanya mengatakan 7. Oh betul aja guru. Bah, biar bang guru kayak Pak. Kalau aku tergantung situasinya. Kenapa masalahnya aja guru nih? Kayak ini guru ujar Paloy nih. Ini ada Paloy kayak Pak. Pintar-pintar mbah tuh ong yo bipai. Nah Paloy nih. Guru di akhirat tuh kalau kita nyembelih kurban tuh kan. Kurban itu kita tunggangi lah. Oh iya aja gurunya. Terus nah, kalau 7 untuk 7 orang, saya ini kan sekeluarga aja Pak Loy. Nah, 8 orang, kasihan 1 orang tertinggal. Ulun pingin supaya di akhirat tuh di Yaumul Mahsyar nanti 1 rombongan menghadap Tuhan membawa kurban. Oh, itu kan masalahnya aja guru. Pokoknya guru bila pian membolehkan pian ulun kasih 1 ekor kambing. Wajar gurunya nih 1 ekor kambing untuk berkorbannya guru aja. Kayak Nija sudah aja, nggak usah memberi aku, wajar guru tadi tuh. Boleh aja, boleh aja 1 ekor sapi itu tadi tuh untuk 8 orang boleh aja. Cuma anak itu baru lahir, kalau ada 1 orang, nah bikin akan tangganya ya kambing sikong, 1 ekor kambing nanti. Jadi untuk tangganya, wah aja Pak Loy, kayak itulah guru. Supaya kau naik ke atas, kayak apanya naik? Wih, gila aja Pak Loy. Oh, kalau soal tangga naik itu, guru 2 ekor pun ulun beli ya kan? Nah, biar untuk 1 ekor untuk pian guru jar Pak Loy ini. Nah, untuk tangga itu sebuah boleh. Nah, selamat sudah. Adalah menambah fatwa. Nggak ada menambah fatwa. Bijaksana guru ini. Ya lah, tetap sebenarnya 7 orang untuk 1 ekor sapi. Ya lah. Nah, untuk 8 orang apa? Urusannya enggak apa-apa, kambing tambahin 1. Bijaksana enggak? Bijaksana. Maka kenapa jadi bijaksana? Guru nih itu sabar. Apa yang ditanya guru nih tadi? Untuk apa? Jadi harus mengarasi 8 untuk apa? Ujar Pak Loy di akhirat untuk supaya bertunggang sama langsung. Oh, itu aja masalahnya, enggak ada masalah aja guru. Kalau untuk merubah hukum tidak bisa, yalah. Nah, subhan, inilah bijaksana. Jangan kamu berfatwa-fatwa mengata-ngata atau bicara tentang agama seperti ahli agama aja. Tapi justru kamu berbicara dengan hawa nafsu. Melihat orang sholat Johor 3 rakaat langsung salah kamu, nggak usah ditegur. Nggak usah ditegur, kenapa? Jadi tenang aja, bisa saja kita salah lihat, bisa. Ya kan? Nah, bisa jadi sebenarnya dia memang salah. Tapi gara-gara kita menegur barunya tahu, udah jadi masalah bagi dirinya. Kalau memang karena jahil juga nantinya bisa Johor 4 rakaat juga. Yalah. Tidak ada manusia sangat bodoh seperti Paluin, tidak ada. Ya kalau lah. Nah, pastinya bertanya Johor ini berapa rakaatnya, ya lah. Nah, tahu aja semuaan. Nah, jadi jangan salah sangka. Itu akan mengatur diri. Bihawaika. Ya sudah itulah. Wa yajlamu qalbaka. Nanti akan gelaplah dirimu bila engkau terus-menerus melebihi maksud daripada agamamu sendiri. Wa yaslabu imanaka wa ma'rifataka, akan menjadikan tercampaklah imanmu, jatuhlah imanmu dan ma'rifatmu. Ma'rifatullah kita tuh bisa hilang gara-gara kita menggunjing orang,
Gara-gara kita egosentris, ananiah, merasa aku, merasa hebat, merasa bagus. Pokoknya hal-hal yang seperti itu jangan dilakukan pada diri kita. Kalau tidak bingung terhadap sesuatu gampang, langsung duduk di sabar. Bila lebih mengerti dari sabar, duduk di ridho. Sudah, kalau ridho itu semuaan ya, saya belum katanya meloncat, kamu langsung ridho aja pokoknya. Makan ikan kering kah? Ridho. Istri di rumah marah-marah terus, ridho. Banyak lebih jadi wali, gara-gara istri marah, Paloy itu bisa jadi wali. Kenapa? Karena istrinya pemarah bener, Paloy. Ya kan? Tapi ridho, bisa jadi wali. Nah, Pon, ridho aja, Palu ini membawa istrinya waktu berjalan, waktu di pasar. Singgah sini gitu, singgah. Palu ini melihat yo. Kalau ada polisi jangan lama-lama lah istri. Oh, istri ini mau ke toko emas, beli lihat bener. Nah, di toko emas. Lambat-lambat rupanya Palu ini tegang benar kalau ada polisi. Rupanya ada orang membuati perempuan. Merasa ada perempuan langsung ke pinggang Palu, langsung aja ngebut Palu, disoraki orang. Oh, ya orang gila. Apa aja Palu jadi mengatakan orang gila? Siapa orang gila itu aja Palu? Sekalinya nyaut di belakang, tahu tuh orang itu kelajar. Lain suara istri ini lihat sekalinya Palu orang gila di belakang. Nasib jualnya. Tidak sabar. Ya kan? Sabar. Ya ternyata sabar itu bisa di mana-mana kan? Itulah orang ma'rifatullah. Baik kita menjadi guru agama maupun bukan guru agama, apa saja profesi kita, sabar itu tetap bagian daripada ma'rifatullah. Kalau ada orang bicara tentang ma'rifatullah, dia tidak sabar, berarti belumlah dia ma'rifatullah. Kalau dia belum ridho atas segala ketetapan Allah tadi, berarti dia masih belum ma'rifatullah. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa hikmah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.